Kosem nampak diam melihat kalau Safie yang menggendong putranya. Safie pun lalu berbicara kalau wajah pangeran sangat tampan. Kosem segera mengambil kembali putranya. Safie berkata lagi, semoga Tuhan selalu memberkatinya. Ketidakberuntungan yang dimiliki putramu adalah memiliki ibu seperti dirimu. Kosem pun menjawab, memangnya apa yang kamu pikir kamu lakukan? Bagaimana bisa kamu mengambil putraku dan menjauhkannya dariku? Beraninya dirimu. Nasıl yaparsınız böyle bir şey, nasıl? Safie menjawab, apakah kamu pikir ini permainan? Hadapilah kenyataannya, Kosem. Suatu hari, seseorang akan datang dan mengambil putramu, menjauh darimu tanpa kamu sadari. Kosem pun menjawab, kamu datang ke istana saat malam hari, kemudian mengancamku dengan putraku. Kamu pikir kamu akan lolos begitu saja? Safie menjawab, memangnya mengapa? Aku hanya ingin mengunjungi cucuku. Baiklah, aku akan memberitahukanmu tentang perumpamaan. Bir nasihat vermek istedik. Sebatang tanaman poplar, atau bisa kita samain dengan tanaman merambat aja ya guys, biar mudah dipahami. Tanaman merambat itu tumbuh di samping pohon bidang yang besar. Tanaman merambat itu semakin bertumbuh dan bertumbuh, sampai kemudian ia mencapai tingginya pohon bidang itu. Dia melihat pohon besar itu lalu berbicara padanya, berapa lama kamu bisa sampai setinggi ini? Kemudian pohon itu menjawab, 40 tahun. 40 yılda. Tanaman merambat tertawa, aku hanya butuh 3 bulan saja. Mengapa kamu sangat lama sampai 40 tahun? 3 ayda geldim demiş. Kita beralih sebentar ke tempat lain. Seher terlihat melewati lorong dengan rasa gugupnya. Golge melihat penuh curiga kepada Seher dan ia pun mengejar Seher. Kembali pada Kosem. Kosem pun menjawab perumpamaan dari Safie itu. Jadi, kamu menganggap dirimu adalah pohon itu dan aku adalah tanaman merambat itu. Öyle mi? Bitmedi. Safie pun menjawab, perumpamaanku belum selesai, Kosem. Dengarkan, musim pun berganti dan musim semi datang. Tanaman merambat, kemudian menguning, lalu mulai menghadapi daun-daunnya yang berjatuhan. Kemudian, pohon besar berkata, kamu sedang sekarat. Tanaman merambat kemudian bertanya, mengapa? Mengapa aku sekarat? Pohon besar pun menjawab, karena kamu bertumbuh sangat terburu-buru, setinggi diriku hanya dalam 3 bulan. Ayda gelmeye çalıştığın için demiş. Jadi kamu, Kosem, kamu masih sangat muda. Kosem pun menjawab, jika kamu pikir aku adalah angin sementara yang akan menghilang, kamu salah. Aku adalah banjir. Banjir yang akan melenyapkanmu tidak hanya dari tempatmu, tapi dari seluruh bumi. Setelah mengatakan hal itu, Kosem pun meninggalkan Safie. Dünden silecek bir tufan. Kembali kepada Golge. Golge berhasil mengejar Seher. Seher pun ketakutan lalu berkata, kalau ia tidak bersalah. Aku bersumpah, Golge, merekalah yang memaksaku. Namun Golge menamparnya. Golge kemudian menarik wanita itu. Namun tiba-tiba datang seorang aga yang menyerang Golge. Sudah bisa dipastikan kalau aga itu pastilah komplotan dari Safie Sultan. Pertarungan pun terjadi. Pria itu bisa dikalahkan dan Golge memegang kendali. Tapi Seher mengambil kesempatan. Ia mengambil pisau yang terjatuh lalu menusuk punggung Golge. Setelah menusuk Golge, Seher segera melarikan diri. Golge terus mencekik pria itu. Namun karena Golge yang sudah terluka, kekuatannya telah berkurang. Pria itu berusaha mengambil pisau itu, kemudian menusukkannya kepada Golge. Pria itu terus menusuk Golge, tapi Golge tidak melepaskan cekikannya. Sampai pada akhirnya, pria itu pun menutup mata di tangan Golge.
Golge berusaha melangkah, tapi luka tusukan yang ia alami sangat parah. Di lain tempat, Kosem telah kembali ke ruangannya bersama putranya. Tidak lama Handan pun masuk. Handan bersyukur kalau cucunya telah kembali. Allah'ım şükürler. Handan kemudian bertanya pada Kosem di mana ia menemukan pangeran. Kosem pun menceritakan kejadiannya. Safiyelah yang telah melakukannya. Ia datang pada tengah malam lalu mengambil putraku. Olabilir mi böyle bir şey? Handan pun bertanya, ini sulit dipercaya. Bagaimana bisa dia melakukannya? Kosem pun berkata, kamulah yang harus menjawabnya. Apakah seperti ini caramu melindungi harem? Böyle mi korunuyor harem? Mendengar kata-kata Kosem, Hachi sampai terbelalak karena mendengar hal itu. Golge sampai juga di ruangan Kosem. Gölge bulduk Mehmet. Kosem pun berkata, Golge, kami telah menemukan Mehmet. Namun Golge pun tersungkur. Gölge? Hachi segera mengecek Golge, dan Hachi pun melihat tinta merah di tangannya. Kosem sangat panik dan meminta segera memanggil dokter. Ağlar hekim çağırın. Gölge? Gölge? Kosem sambil menggendong putranya lalu berkata pada Golge, Golge, bertahanlah. Golge temanku. Golge, jangan biarkan dirimu pergi. Dayan can arkadaşım. Gölge? Namun Golge sudah tidak sanggup lagi bertahan. Golge yang malang pun menutup mata selamanya. Kosem hanya bisa menangis. Gölge? Malam pun berlalu. Saat pagi, Kosem tidur sambil terus memeluk putranya. Mehmet kemudian menangis, tapi Kosem tak juga bangun. Sampai seorang selir datang dan akan mengambil Mehmet. Tapi kemudian, Kosem langsung terbangun dan di tangannya sudah ada pisau. Kosem berkata, siapa dirimu? Menjauhlah, jangan mendekat. Nampaknya, malam itu telah membuat Kosem menjadi trauma. Sultanım. Selir itu hanya bisa diam. Hechan kemudian menjawab, Sultana, jangan khawatir, kami ada di sini. Terlihatlah ada banyak selir yang berjaga di dalam ruangan Kosem. Ne oldu Ece? Kosem pun bertanya, apa yang terjadi Hechan? Berapa lama aku tertidur? Dan mengapa ada banyak hatun di sini? Neden burada bu hatunlar? Hechan pun menjawab, kamu tidur sangat nyenyak. Nampaknya kamu sangat lelah. Valide Sultan telah mengirimkan selusin selir dan aga untukmu. Tugas mereka hanya untuk melindungimu. Kumohon jangan khawatir, kamu aman sekarang. Gitmeyin artık. Güvendesiniz.